Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berita kali ini datang dari salah satu politikus PDIP yang mengatakan bahwa jangan musuhi orang-orang PKI. Orang-orang PKI atau Partai Komunis Indonesia tidak perlu dimusuhi dan saat ini ditampung di PDIP. PKI kita bubarkan, anggota PKI jangan dimusuhi, harus diajak. Kata politikus PDIP Arya Bima di channel Cyber TV Indonesia berjudul Kita Kumpulkan Anggota PKI dalam Rumah PDIP. Kata Bima Arya, PDIP juga menampung anggota DI, TII, PPRI dan juga Permesta. Begitu pula saya mengumpulkan anggota DI, TII, PRRI, Permesta, PKI dalam rumah kebangsaan di PDIP. Begitu jelasnya. Kata Arya Bima, ia juga mengatakan ada anggota mantan FPI juga masuk ke PDIP. Kalau kata Kapitra Ampera itu masih berbau FPI masuk PDIP. Kata Arya Bima, masyarakat jangan menganggap cara pandang PDIP nasionalis progresif yang dianggap sekuler tidak memikirkan agama. Kita bukan negara agama dan sekuler, negara kita di tengah-tengah. Arya Bima juga tidak mempermasalahkan polemik HTI dan FPI asal tidak memunculkan gesekan dan merusak fondasi bangsa Indonesia. Ada HTI, FPI yang dianggap kita tidak ada, tapi ada yang menganggap masih ada. Itu tidak masalah asal tidak merusak fondasi bangsa. Begitu paparnya. Ripka Ciptaning yang terkenal sebagai politisi PDIP mengatakan bahwa hanya Front Nasakom yang dapat mengeluarkan bangsa dari krisis. Bagaimanakah kebenarannya? Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Ripka Ciptaning membuat pernyataan di harian Sinar Harapan pada 18 Maret tahun 2004. Hanya Front Nasakom yang bisa keluarkan bangsa dari krisis. Front Nasakom, kata Ripka, bukan milik orang komunis saja, petinggi NU dan kaum nasionalis juga ikut membangunnya. Dikutip melalui Wikipedia, nasionalis agama dan komunis atau Nasakom merupakan konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Konsep politik Nasakom untuk memenuhi tuntutan tiga faksi utama dalam politik Indonesia, yakni ketika itu tentara, kelompok-kelompok Islam dan komunis, dengan dukungan dari militer pada bulan Februari tahun 1956. Ia menyatakan demokrasi terpimpin dan mengusulkan kabinet yang akan mewakili semua partai politik penting, termasuk PKI. Gagasan Nasakom ternyata sudah dicetuskan oleh Soekarno sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1927 ia menulis rangkaian artikel berjudul Nasionalis, Islam dan Marxisme dalam Indonesia Muda, sebuah publikasi terbitan Klub Studi Umum, klub yang didirikan oleh Soekarno dan rekan-rekannya di Bandung. Pengamat politik Profesor Salim Said mengangkat bicara seputar tak berhentinya isu PKI di Indonesia. Salim Said juga kemudian menyinggung PKI dengan sikap PDIP selama ini. Dalam pemaparannya, Salim Said mengatakan kalau komunisme di dunia sejatinya telah mati. Hal itu dia pastikan lantaran komunis sebagai sebuah organisasi yang berpusat di Uni Soviet, sekarang Rusia ini sudah bubar. Sejumlah pengalaman dan pandangan kemudian dia kemukakan, mulai dari kunjungannya ke Rusia, ke Cekoslovakia, sampai ke negeri Tiongkok. Adapun komunis masih bercokol di Cina, hanya dianggap sebagai ideologi untuk mengendalikan masyarakat belaka. Saya adalah orang yang berkobar-kobar seperti biasanya, mengatakan kalau komunis sudah bangkrut, sudah tidak laku, kata Salim Said dalam sebuah diskusi di saluran Harsubono Point. Karena di banyak negara isu komunis sudah dipastikan senyap, Salim Said kemudian mempertanyakan mengapa justru PKI ramai terus di Indonesia. Menurut dia hal ini tidak terlepas dari perjuangan sejarah Indonesia, di mana PKI tidak pernah berkuasa, namun ikut masuk berkuasa karena hadirnya doktrin Nasakom yang digelorakan oleh Soekarno. Lantas apa penjelasannya? Menurut Salim Said, selalu munculnya isu PKI di Nusantara dikaitkan dengan PDIP. Kok bisa? Ya sebab PDIP yang digawangi Megawati dinilai seolah melanjutkan kebijakan Soekarno dalam hal Nasakom. Walau tidak diucapkan dan diumumkan, kata Salim Said, hal itu mudah terbaca dari kacamata sebagai peneliti politik. Bahwa setelah reformasi PDIP, kesimpulan saya, melanjutkan kebijakan Bung Karno. Nasakom tidak diumumkan, tidak dikatakan, tetapi saya kan peneliti politik. Saya mempelajari anggaran dasar partai-partai dan sebagainya, dan melihat siapa-siapa di dalam PDIP. Hal lain adanya pengurus PDIP yang dengan bangga mengaku sebagai anak PKI. Dia adalah Ripka Ciptaning.
Bahkan dia menyebut kebanggaannya itu dalam sebuah buku. Pembiaran ini kemudian dianggap Salim Said sebenarnya bisa menjadi bumerang bagi PDIP. Sebab seolah PDIP menganggap PKI tidak bermasalah. Dia tidak pernah ditegur oleh PDIP. Dibiarkan. Kesimpulan orang, PDIP menganggap PKI itu tidak apa-apa, Nasakom tidak apa-apa. Apalagi menurut Salim Said, ada banyak anak-anak PKI dari pengakuan Ripka yang ada di dalam tubuh PDIP. Lantas apakah mereka tidak akan melakukan balas dendam karena orang tua mereka yang dibunuh? Persoalan munculnya isu PKI sendiri ditegaskan oleh Salim Said, lantaran ada sejarah yang belum selesai di Indonesia, sehingga masih terus menjadi perkara di kemudian hari. Salim Said dalam kesempatan itu juga membongkar sejarah mengapa PKI bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Menurut dia tidak lain dari upaya Soekarno dengan gagasannya untuk melakukan doktrin persatuan rakyat. Gagasan Nasakom sendiri adalah upaya untuk mempersatukan rakyat pada tahun 1926. Ketika itu, Soekarno geram karena Nusantara selalu dijajah oleh kolonial. Bung Karno sampai pada satu pemikiran ketika dijajah terus oleh kolonial karena apa? Karena kita itu tidak bersatu. Jadi dibikinlah gagasan Islam, nasionalis dan komunis. Usai kemerdekaan rupanya Soekarno, kata Salim, masih mempertahankan konsep doktrin dari Nasakom. Bung Karno masih terus membela PKI di tengah isu Madiun dan Bali. Bahkan usai dekrit Presiden tahun 1950, Nasakom seolah dikembangkan lagi. Tetapi tanpa menyadari bahwa itu tidak ada pada zaman tahun 26 ketika kita ada pengalaman konflik di dalam negeri dengan komunis. Padahal tahun zaman dekrit itu kita sudah melewati pengalaman yang berdarah-darah, ada pemberontakan Madiun yang selalu disembunyikan oleh PKI. Ia mengatakan bahwa jangan musuhi orang-orang PKI. Orang-orang PKI atau Partai Komunis Indonesia tidak perlu dimusuhi dan saat ini ditampung di PDIP. PKI kita bubarkan, anggota PKI jangan dimusuhi, harus diajak. Kata politikus PDIP Arya Bima di channel Cyber TV Indonesia berjudul Kita Kumpulkan Anggota PKI dalam Rumah PDIP. Kata Bima Arya, PDIP juga menampung anggota DI, TII, PPRI dan juga Permesta. Begitu pula saya mengumpulkan anggota DI, TII, PRRI, Permesta, PKI dalam rumah kebangsaan di PDIP. Begitu jelasnya. Kata Arya Bima, ia juga mengatakan ada anggota mantan FPI juga masuk ke PDIP. Kalau kata Kapitra Ampera itu masih berbau FPI masuk PDIP. Kata Arya Bima, masyarakat jangan menganggap cara pandang PDIP nasionalis progresif yang dianggap sekuler tidak memikirkan agama. Kita bukan negara agama dan sekuler, negara kita di tengah-tengah. Arya Bima juga tidak mempermasalahkan polemik HTI dan FPI, asal tidak memunculkan gesekan dan merusak pondasi bangsa Indonesia. Ada HTI, FPI yang dianggap kita tidak ada, tapi ada yang menganggap masih ada. Itu tidak masalah asal tidak merusak pondasi bangsa. Begitu paparnya.